Oke, halo semuanya. Di sini saya akan kembali membahas mengenai Bitcoin. Bitcoin yang sudah saya sebutkan sebagai King of Liquidity. Pertama-tama, saya ingin kembali membahas apa yang terjadi seputaran di area ini. Pertama, kita punya symmetrical triangle. Oke, symmetrical triangle. Ya, saya munculkan dulu triangle-nya. Oke, ini adalah symmetrical triangle yang kita punya di Bitcoin, dimana memang sangat di-respect sekali. Tiap bottom dan top dari triangle sangat di-respect sekali oleh Bitcoin. Dan ya, kita sempat mengalami satu breakout. Ini sudah pernah saya bahas sebelum terjadi, bahwa kita berpotensi untuk mengalami satu false breakout ketika kita break ini. Mungkin sudah banyak sekali orang-orang di luar sana yang beranggapan bahwa ini breakout. Kita potensi ke 50.000. Buy. Kalian pasang buy di sini. Mungkin kalian senang ada candle hijau. Tiba-tiba merah seperti ini. Kaget dong. Ya, kecewa pasti kan dengan Bitcoin. Kalian berharap ini hanya sebuah retest, tapi ternyata terus dump. Dan mungkin kalian ada yang nonton video ini sudah buy di area sini dan masih floating loss sampai bawah sini, dan kalian baru cut loss gitu kan. Ternyata dia terbang. Ya, itu sangat menyakitkan sekali tentunya. Bitcoin ini king of liquidity, sudah saya bilang. Ini ada triangle dan dia juga sempat break bawah dari triangle. Buat kalian yang masang short ketika dia breakout, mungkin sudah kena liquidated atau floating loss pada saat dia di sini. Saya juga sudah pernah bahas itu. Dan tiba-tiba dia breakdown. Breakdown targetnya berapa? 20.000. Tapi itu tidak pernah terjadi. Dia justru mantul di sini. Dan kita punya satu important support di 32.000. Dan ketika 32.000 itu di break, kalian akan merasa sangat bearish sekali terhadap Bitcoin, dimana pada saat itu di grup Telegram saya ini saya sudah membahas mengenai harmonic trade saya mengenai Bitcoin. Saya carikan sebentar harmonic trade dari Bitcoin, dimana memang targetnya ada di area 31.178 di area ini. Dan ini sudah saya gambarkan semenjak harganya masih di 36.000. Dan saya share di grup tentunya. Dan kalian bisa lihat kakinya di mana? 30.000, 31.000. Oke, kakinya di situ dan mengalami pump. Dan sekarang kita ada di mana? Kita ada di range. Kita ada range, ini adalah bagian bawah dari range. Kita sempat false break juga. Dan sekarang ada top of the range, 42.000. Dan ini adalah 42.500. Dan banyak sekali yang bilang, mungkin orang-orang di luar sana, mungkin dia adalah seorang technical analysis profesional, 43.000, 44.000 adalah important resistance. Memang betul. Tapi juga ada berpotensi ketika itu di breakout, mungkin 44.000, kita bermain dari 44.000, kalian akan merasa sangat bullish di sini. Tapi justru dikagetkan dengan yang namanya massive move to the downside, pergerakan turun yang sangat cepat. Jadi untuk posisi sekarang kita masih konsolidasi ya. Di sini ada median dari sideways range. Kita akan hilangkan triangle dulu. Dan juga sebaliknya, ketika kita breakout dari sini, mungkin kita breakdown dari sini, targetnya sudah 20.000, tiba-tiba 27.000 pump. Ya, tentu kalian akan merasa sangat kecewa dengan Bitcoin. Jadi kalian harus pahami bagaimana sistem market dari cryptocurrency ini bekerja, karena saya merasakan perbedaannya sekali market crypto ini dengan market lainnya. Dan saya juga ingin membahas satu hal, mungkin moving average. Moving average ini sudah tidak asing lagi ya bagi kalian semua, karena memang hampir semuanya punya moving average di chartnya. Kalian pakai moving average untuk cryptocurrency, mungkin kalian pakai 50 dan 200 kalau saya nggak salah, karena saya sudah tidak pernah pakai moving average lagi. Kalian pakai moving average 50 sama 200. Saya setel dulu. 50, 200. Kita pakai daily ya, karena saya masih tahu aturan dari moving average. Kita pakai daily moving average 200. Ini adalah moving average 50 dan 200. Kalian sudah bisa lihat ini
hampir cross. Secara textbook teori, kita mengenal satu hal yang namanya moving average dot cross. Apa itu moving average dot cross? Moving average dot cross itu ketika moving average 50 dan 200 itu bertemu, maka akan terjadi potensi great rejection. Dan mungkin ini bisa terjadi dead cross dan kalian akan merasa sangat bearish terhadap Bitcoin. Dan apakah ini permulaan dari bear market itukah yang ada di pikiran kalian pertama kali ketika dead cross terjadi? Apakah bear market baru mau dimulai? Sebenarnya bear market mau dimulai itu sudah semenjak ada di sini. Kita punya rising wedge, kita punya breakout dari rising wedge, kita ada retest dari rising wedge, dan sama kondisinya seperti waktu dia ada di area sini. Ketika orang merasa sangat bearish ketika Bitcoin menyentuh sini, saya masih ingat posisi waktu itu, orang-orang akan merasa sangat bearish, dan ketika dia terbang ke sini, orang-orang tiba-tiba bullish ke Bitcoin. Semuanya membahas Bitcoin 100.000, 200.000, dan ternyata dibanting. Saya masih ingat waktu itu saya bilang di salah satu grup, waktu harga XRP masih 1,7 dolar, baru breakout bullish pennant, saya bilang XRP potensi ke 0,8 dolar, dan besoknya terjadi ya guys. Waktu itu Bitcoin masih di sini. Well, itu bagaimana caranya market bekerja. Dan ketika ini dead cross terjadi, mungkin akan ada banyak sekali bad news yang muncul di Bitcoin. Saya sudah prediksi dari sekarang, mungkin ketika kita break ini, kita move back to 20 ribuan range di 23.000, 24.000, dan terjadi dead cross, dan banyak sekali bad news, kalian akan merasa fearful, takut. Tapi tidak menutup kemungkinan juga tiba-tiba dia terbang di area ini 20 ribuan. Dan ada satu hal lagi yang sangat konyol menurut saya, head and shoulders. Saya pakai head and shoulders juga sebenarnya, cuma ya gini, ketika dia tiba-tiba misalnya gini, head and shoulders, higher time frame head and shoulders, pasti akan ada yang gambar seperti ini. Apakah ini akan menjadi era akhir dari Bitcoin, head and shoulder in bigger time frame, di time frame yang besar terjadi head and shoulder, maka akan hancur Bitcoin? Well, ya, itu kembali lagi ke pikiran kalian masing-masing. Jadi di sini bukan video untuk not financial advice. Ketika kalian punya analisis, ya maka kalian harus percaya terhadap analisis kalian sendiri. So ya, segini saja untuk video saya kali ini. Memang saya tidak banyak membahas mengenai technical analysis dari Bitcoin, tapi saya ingin merubah mindset kalian mengenai Bitcoin. So thank you for watching. Ini mungkin karena durasinya sudah 8 menit akan saya upload di YouTube. Oke, thank you.